Monitor 2 juta versus monitor 25 juta. Apakah monitor lebih mahal bikin kita makin kenceng? Kita buktikan aja di pedok GTC MyD. Welcome to pedok GTC MyD. Nah, gila, lama banget kita nggak bikin video. Akhirnya, ini seneng banget sih kita bisa bikin video lagi dan mungkin di kita mulai ini bakal beda nih ya. Bakal beda dari segmen sebelumnya. Kalau kemarin kan kita nge-review ya antara berbagai macam gear. Kalau sekarang kita mau bandingin antara gear yang harganya mahal dan gear harga yang murah. Iya betul. Jadi apakah yang si mahal ini bakal bikin kalian kenceng atau mungkin yang murah ini ternyata nggak jauh beda performanya dengan yang mahal tadi. Jadi yang pertama ini kita akan bahas monitor antara monitor yang si mahal dengan monitor yang murah. Karena teorinya kalau monitor yang mahal itu dengan spek yang lebih bagus baik dari response time maupun refresh rate-nya itu bisa bikin kalian kencang karena dari gambarnya sendiri lebih halus dan juga mengurangi input lag-nya. Dan gak cuma dari smooth-nya aja, kalau misalkan kalian punya monitor yang lebih mahal biasanya kan lebih besar tuh. Nanti kalian tuh bisa view-nya lebih besar lagi, lebih luas lagi yang bisa yang kalian lihat gitu kan. Jadi secara informasi akan lebih banyak lagi yang bisa kalian dapat dengan monitor yang lebih mahal dibanding dengan monitor yang murah. Nah, untuk yang monitor murah kita punya monitor yang ada di kantor. Ini dia yang ada di kantor kita. Ini monitor ada di kantor yang biasa kita buat kerja, buat ngetik, buka Excel segala macem. Ini monitornya mereknya Asus, tapi ya monitor gaming zaman dulu lah, dia speknya cuma 60 Hz, sama-sama 1 ms, untuk response time-nya. Tapi ya pada dasarnya ini monitor biasa lah, bukan monitor emang bukan kita pilih atau apa, emang ini monitor kantor biasa aja. Nah, kalau yang monitor mahalnya kita punya fresh from the oven. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Jadi ini adalah monitor dari Samsung, yaitu Samsung Odyssey G9, 49 inch ultrawide, rasio 32:9, 1000R kurvatur, 240 Hz, 1 ms. Ini bener-bener all out banget lah. Kalau dari refresh rate ini 4 kali lipatnya dari si ini ya, yang monitor kita yang punya ini, Asus ini. Iya, tapi kan tadi ya teori lah. Ibaratnya apakah akan bener-bener ngaruh? Ya, kita belum tahu. Kita coba aja. Gini kita akan ngetes ya. Gua dan TB akan bikin 5 hot lap di masing-masing monitor untuk cari tahu di monitor mana kita lebih kencang. Dan untuk meminimalisasi kemampuan driver ikut campur dalam tes ini, kita akan nyetir di combo track dan mobil yang masing-masing dari kita sudah sangat apal. Jadi tesnya lebih fair. Sebelum hot lap, kita masuk ke driving impression dulu. Oke, sekarang gua coba main Assetto Corsa dengan mobil BMW M235i di sirkuit Silverstone Internasional yang nantinya kita akan compare dari kedua monitor ini. Ini kan juga monitor gaming di zamannya, jadi nggak begitu ada kendala dan performanya juga jalan dengan baik. Walaupun memang gue nggak tahu ya, dengan perbandingan monitor yang mahal, ini sih masih cukup oke buat gue. Jadi ya no complain, masih sangat enak ya dengan monitor Asus 27 inch ini, 60 fps 1 millisecond untuk response times-nya. Wow, kita improve lumayan banyak. Oke, gue udah cukup confident dengan lap time gue untuk bisa memulai hot lap. Jadi langsung aja kita hot lap.
Sebenarnya kalau boleh jujur selama ini gue nggak pernah nyalahin monitor ketika gue kalah main sim racing. Jadi misalnya gue kalah 0,2, 0,3 dari seseorang, gue nggak pernah nyalain itu, wah ini karena monitor gue nih jelek nih atau apa. Pasti gue nyalain lebih kayak, ya gue nyetirnya belum bener. Tapi pada saat yang sama gue juga tahu, kayak misalnya Rama gitu. Rama kalau dikasih monitor di bawah 75 Hz gitu suruh make, dia nggak mau. Karena di rumah dia udah biasa pakai monitor yang speknya tinggi. Dan di bagian PC gue juga lebih sering ngupgrade PC. Gue monitor hampir nggak pernah beli lagi. Dan untuk dapat FPS di atas 140 itu tuh nggak sulit. Apalagi kalau juga nggak terlalu ngejar grafik harus mentok kanan semua. Ini juga gue tertarik karena ini juga pembuktian buat gue juga, kayak apa iya ngaruh. Karena monitor juga perkembangannya udah jauh banget. Jadi apakah ngaruh? Kita buktiin aja nanti di Hot Lab. Oke, sekarang gue bakal ngomongin tentang impresi gue dengan monitor Samsung Odyssey G9 ini atau G9. Jujur, dengan monitor sebesar ini, salah satu keuntungan yang sangat didapatkan oleh para pemain game balap atau sim racer ya. Setiap belokan tuh kalian bisa ngeliat apex-nya lebih lebih cepat dibanding dengan kalau kalian main pakai monitor kecil ya. Pakai monitor yang ukurannya kecil. Karena kalian bisa ngeliat ke sana, kemudian juga pas lagi racecraft sih. Pas lagi race, ya racecraft kalian mungkin akan sedikit lebih baik. Karena kalian bisa tahu kondisi sekitar kalian. Jujur ini memang nggak bohong sih, emang enak sih. Sampai bingung mau ngomong apa, emang enak sih. Ya, tapi nanti kita bakal coba ya. Untuk lap time, berpengaruh nggak sih sebenarnya si monitor ini? Tanpa layar ini harus nyala pun udah membuat kita senang. Dengan bagian belakangnya warna putih, gloss, futuristik banget, ada ambient light-nya.
Tapi kita main, kita nggak ngeliat bagian belakang sama sekali. Kita ngeliat cuma bagian depannya doang. Dan yang paling pertama yang langsung gue rasain adalah gue bisa ngeliat apa ya, gue ngerasa kayak gue bisa ngeliat Apex jauh lebih cepet. Contohnya ini di T1 rem masuk Apex. Nah, gue keluar dari T1 ini, gue udah bisa ngelihat langsung T2 dari sangat jauh. Padahal gue masih ada di T1. Kayak, jadi gue bisa lebih mempersiapkan diri gitu loh. Gue lebih bisa nge-aim kemana mobil gue mau gue arahin jauh sebelum monitor dengan rasio 16:9 tuh bisa. Untuk fluidity-nya juga kayak apa ya? Ini hal kecil sih, tapi susah diungkapkan gitu loh, kayak lo harus kelihat gitu loh. Karena juga nggak bakal kelihatan kayak misalnya kalian ini kan akan diupload di YouTube. YouTube kan juga paling cuman 30-60 fps. Gue nge-record ini pakai kamera DSLR, jadi akan 30 fps. Tapi oke, hal-hal kecil tapi semuanya jadi satu, jadi banyak gitu loh. Jadi sebuah perbedaan yang sangat besar. Masalahnya cuma satu, sekarang gua udah lumayan kebiasa di track ini. Kayak gua lagi bosen, track gua biasanya track ini. Karena gue suka aja, gue suka flow-nya, gue suka track-nya. Masalahnya sekarang apakah gue bisa improve dengan pakai TV ini hanya dengan ganti monitor doang. Sekarang cuma tinggal laptopnya gimana, dan gue deg-degan.
Oke, itu dia tadi kita udah ngetes ya, 2 monitor, 1 monitor murah, 1 monitor mahal, dan ternyata kita dua-duanya improve di monitor mahal sih. Iya, improve walaupun nggak banyak, cuman ya itu ada improvement ternyata. Iya tergantung sih, tapi kalau 0,3 di balapan menurut gue sih banyak sih. Tapi Ternyata hasil positif iya, juga. tapi improve kita mirip sih. Berarti Mirip, kan mirip. TB mungkin 0,5 detik kan mungkin selisihnya, tapi tadi kan ada mistake. Ada Jadi mistake, betul. mungkin ujung-ujungnya sama kayak gue juga. Iya, ya sekitar 0,3, Iya, 0,2 gitu. iya. Nggak mungkin nggak terlalu banyak, cuman ada Ya, improvement. nggak pakai setengah detik juga, Nggak, tapi sampai. ada improvement. Kenapa ya improve ya? Menurut lo kenapa, Gus? Nggak tahu ya, lebih apa ya? Yang Kalau gue sih desain. ngeliatnya visual lebih enak dengan monitor lebih mahal kan, karena pertama dia lebih smooth. Pertama kan dari FPS, terus hertznya juga lebih gede kan, jadi kelihatannya lebih enak aja gitu, dan semuanya kerasa kayak lebih natural aja gitu dibanding dengan monitor kecil yang mungkin lu kayak ada sedikit batasan-batasan yang kayaknya tuh nggak kelihatan, cuman ya masih enak sih, cuman dibanding dengan yang lebih mahal itu jauh lebih enak pokoknya. Iya sih. Tapi sebenarnya kalau menurut gua, meskipun kalau kita pakai monitor murah pun disuruh nyamain lap time yang pakai monitor mahal pasti bisa. Kalau kita main lagi nih disuruh improve malah dari Iya. monitor bagus ini pasti bisa juga. Tapi menurut gua ada sisi pentingnya di sini, kalau pakai monitor mahal kita bisa dapat lap time itu dengan lebih cepet gitu loh. Betul. Kayak lebih nyaman aja, nggak tahu apa, karena lebih enak dipakainya monitornya. Kalau menurut gue sih mungkin yang improvement paling banyak ya kalau misalkan pakai monitor yang mahal dan mungkin kan selebar monitor itu pas lagi race sih kayaknya. Kayak Karena race, ya. dengan monitor sebesar itu, small itu, lu bisa ngelihat vision lu kan tadi kan lebih banyak ya. Jadi lu bisa ngeliat kondisi balapannya tuh lebih luas lagi. Mungkin itu akan membantu lu saat balapan. Tapi kalau mungkin time attack ya tipis-tipis lah, Mungkin tipis-tipis sama aja ya. gitu. Kalau lu tryhard pakai monitor kecil pun sebenarnya juga bisa sama. Tapi sama. kalau jangka panjang mungkin kalau ketika race kita mau Iya. race 20 menit, 30 menit, Betul. itu mungkin baru akan kelihatan beda. Dan gue juga ada stats menarik dari lap time gue. Dari 5 lap time gue kalau pakai monitor kecil, dari best time sama waktu gue yang paling pelan itu selisih setengah detik. Tapi kalau pakai monitor ini dari 5 lap gue cuma selisih 0,3 detik. Iya, Jadi betul. dari base time gue sampai lap time gue yang paling pelan, di situ kan berarti dari 5 lap itu aja konsistensinya kelihatan. Iya. Meskipun ultimate pace-nya mungkin sama, tapi ternyata mungkin dari tadi racecraft ya, Iya, racecraft. itu bisa improve sih kayaknya sih. Jadi lebih stable lap time-nya. Jadi ya pasti kalau di balapan tuh penting banget sih kalau ngomongin improvement di race pace-nya. Sim racer itu kan dapat feedback tentang mobilnya itu, satu dari setirnya, kedua ya dari visual. Jadi monitor tuh vital banget itunya, efeknya tuh vital banget. Menarik. Menarik ya bahasan ini. See you juga nanti kita akan mau coba banding-bandingin komponen-komponen lagi yang mahal versus murah, apakah ada bedanya dan mana yang pantas untuk kalian beli ya ibaratnya. Jadi stay tune buat episode Pedok GTC ini selanjutnya. Oke, bye-bye.